Puji nama Tuhan. Saudara, bulan pendidikan bulan ini dan kita masih dalam tema besar Strength to Move Forward dan kesempatan bulan ini kita berdoa untuk guru-guru, kita berdoa untuk sekolah, terutama sekolah Tunas Harapan, sekolah Raja Wali yang Tuhan percayakan kepada gereja ini. Amin. Yang kita akan terus kembangkan dan jadikan itu sebuah dunia atau sasaran dari penjangkauan jiwa. Banyak orang yang saya pernah ngobrol dan mereka datang dari sekolah Tunas Harapan dan di sekolah Tunas Harapan mereka mengenal Tuhan dan itu satu hal yang sangat luar biasa saudara-saudara ya. Saudara bangga? Bangga dengan apa yang kita punya, bilang orang sebelahnya ya. Bangga dengan apa yang kita punya, yang Tuhan kasih, Tuhan izinkan, Tuhan percayakan kepada kita. Nah minggu ini juga bulan misi, minggu misi Bapak Ibu Saudara dan saya ingin mengupdate sedikit saja Bapak Ibu Saudara satu update karena bulan Desember kemarin saya baru berkunjung ke yayasan dan juga panti asuhan yang kita bangun 2009 yang lalu. Saudara, SOF yang saudara berikan, Seed of Faith yang sudah berikan telah menolong dari sekian banyak anak-anak ini. Ada satu yang saya ingin ceritakan, seorang anak bernama Jericho ya, yang waktu ditemui oleh pengurus panti Bapak Pendeta Firman Gea dan ibu. Ya, ketika Bapak dan Ibu Gembala ini mendapatkan berita bahwa ada seorang anak yang dirawat sama omnya karena papa mamanya pisah, cerai, mamanya ada sedikit gangguan mental dan papanya kawin lagi dan anak ini terbengkalai di tangan omnya juga tidak mampu untuk mengasuh dia dengan baik, dengan sehat. Dan akhirnya dia dijemput masuk ke panti dalam kondisi busung lapar dan gizi buruk dan hampir mati saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan hari ini Jericho sudah SMP kelas 3 dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia bisa main musik melayani di hari Minggu, itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan Juli nanti dia akan masuk SMA ya. Ada 4 anak yang akan pindah gerbong dari panti tahun ini. Kita terus berdoa dan terima kasih buat partisipasi saudara. Ada begitu banyak cerita yang kami bisa saksikan. Oleh sebab itu saudara jangan lewatkan ada HBLM elektronik newsletter yang sudah disediakan. Di beberapa stand itu ada barcode-nya, saudara bisa akses atau melalui IG HBLM 2015 karena banyak banget yang bisa diupdate tetapi tidak bisa diupdate satu persatu di sini karena waktunya pasti tidak memungkinkan. Tapi saudara nanti bisa baca di newsletter itu apa yang sedang dikerjakan itu sangat luar biasa pertolongan Tuhan saudara-saudara. Amin. Nah saudara, saya mau review kembali apa yang Pastor Arief sudah sampaikan beberapa waktu lalu. Bahwa hidup ini adalah perjalanan saudara-saudara dan perjalanan itu sendiri adalah sebuah proses. Amin. Untuk sampai ke Bandung saudara gak bisa bilang saya kedip mata langsung sampai ke Bandung. Enggak, ada prosesnya. Ada sebuah proses yang harus dilewatkan. Bahkan Harry Potter pun ada prosesnya. Dia butuh sapu. Ya, untung sapunya nggak patah. Ya. Nah, saudara, ada proses untuk tiba di satu tempat mencapai garis finish, saudara. Dan dalam proses tersebut, dalam jalan tersebut, ada kondisi naik turun, jalan licin, jalan berbatu, dan lain sebagainya. Dan kemungkinan besar ada yang terjatuh, ada yang terpeleset, ada yang terhimpit, saudara. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan yang baru setiap hari untuk bangkit setelah keadaan yang buruk terjadi. Kita butuh kekuatan yang baru untuk bangkit kembali untuk mencapai garis finish. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk ikut saja di dalam sebuah perlombaan iman. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk menyelesaikan perlombaan iman kita. Dan kita harus mencapai garis finish saudara-saudara. Dan minggu kemarin kita sudah mendengar cerita bagaimana perjalanan sejarah umat Israel. Dari zaman Yesus sampai pada hari mereka merdeka bahkan sampai hari ini. Dan kita sudah menyaksikan mendengar bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat melindungi mereka. Ada banyak bangsa yang coba menghapuskan mereka dari atas muka bumi ini. Peristiwa Holocaust salah satu yang disebutkan di Perang Dunia Kedua. Itu pembantaian 6 juta orang Yahudi saudara-saudara. 6 juta. Dibantai habis saudara-saudara. Dalam satu concentration camp, kalau saudara tahu sejarah, zaman itu di Jerman dibangun begitu banyak concentration camp. Ada camp-camp yang khusus untuk matiin orang dengan gas beracun. Saudara. Dan ribuan orang di sana hanya ditembak dengan gas dan mati. Ada orang yang ribuan berkumpul dan dibakar lalu mati. Saudara.
Dan peristiwa itu terjadi kembali beberapa waktu lalu 7 Oktober yang kemarin. Di mana banyak kibuts-kibuts itu dibakar, saudara. Anak-anak dibunuh, perempuan diperkosa, dimutilasi. Ya, ada ibu yang saya baca ceritanya. Di depan anak-anaknya ketika kelompok-kelompok itu datang. Dipotong payudaranya di depan keluarganya, saudara-saudara. Ada banyak orang yang berusaha untuk membinasakan umat Israel. Tapi karena Allahnya besar. Dan kita adalah Israel rohani, saudara. Kita adalah Israel rohani. Orang tanya, kenapa Pastor Yohana suka Israel? Karena saya suka menyaksikan kehidupan mereka. Saya suka lihat secara langsung kehidupan mereka. Dan menyaksikan Tuhan, engkau sungguh ajaib. Lahan yang begitu kecil, orang yang begitu sedikit, tapi dampak bagi dunia yang begitu besar. Walaupun berkali-kali mau dihancurkan, berkali-kali mau binasakan, tidak bisa binasa karena Allahnya besar. Dan itu yang terjadi dengan kita umat Israel rohani. Saudara, sampai hari ini mereka bukan saja bertahan hidup di tengah-tengah tekanan kesulitan, namun mereka sangat berdampak dalam dunia. Sama seperti orang Israel membutuhkan kekuatan untuk bangkit senantiasa setelah sebuah kehancuran dan kekacauan. Dia harus bangkit lagi, bangun lagi negerinya, bangun lagi keluarganya, bangun lagi kibuts-kibuts, komunitas-komunitas yang dibakar habis dan dihancurkan. Mereka harus bangkit kembali dan meneruskan perjalanan kehidupan mereka dengan sangat efektif dan penuh dengan penyertaan Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita. Tanpa bergerak maju, bukan saja tertinggal kita, tapi lambat laun kematian. Saudara. Tanpa bergerak maju, saudara. Jadi kita pilih yang mana? Mau hancur dan diam di kehancuran? Atau kita bangkit? Tuhan terima kasih, karena ada engkau maka aku akan maju lagi. Saudara. Dan Pastor Arief sudah meletakkan dasar di awal bulan kemarin minggu kedua. Ada 3 hal yang mendatangkan kekuatan. Dari situ kita memperoleh kekuatan untuk berjalan terus, saudara. Yang pertama, saudara masih ingat? Ada visi, ada persahabatan, dan yang ketiga ada kekuatan hati. Dan pagi hari ini saya ingin sampaikan dan paparkan kepada saudara apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang kekuatan hati. Kekuatan hati datang dari janji Tuhan. Salah satunya. Kekuatan hati datang dari janji Tuhan. Mari buka Mazmur 119 ayatnya yang ke-50. Kita mau mulai dengan ini, saudara. Kekuatan hati datang dari janji Tuhan. Mazmur 119 ayat 50 pemazmur menuliskan ini. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu menghidupkan aku. Mazmur Daud. Daud menuliskan ini, saudara-saudara. Dalam terjemahan lain saya suka juga dengan kata yang dia gunakan. New American Standard Version Bible mengatakan, this is my comfort in my misery, that your word has revived me. Membangkitkan saya kembali. Artinya tadi itu udah mati. Bangkitkan saya kembali, saudara. Jadi pemazmur ini menuliskan janji Tuhan itu menghidupkanku kembali. Karena aku tuh sengsara, Tuhan. Aku tuh tadinya ingin mati, ingin kabur. Bayangkan hidup setiap hari dikejar orang sama Saul. Yang tanpa salah. Jadi raja juga bukan pilihan dia nggak mau. Jadi kadang-kadang saudara ada kondisi-kondisi yang Tuhan izinkan kita ada di dalamnya. Bukan karena pilihan kita, tapi kita ada di dalamnya dan kita hampir pengen mati, saudara. Aduh Tuhan, ini udah tenggelam, ini udah dikit lagi Tuhan, udah saya mau kabur, saya mau mati, saya mau bla 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 bla. Dan firman Allah berkata oleh Daud melalui firman-Nya, dia katakan, janjimu menghidupkan aku. Ada kekuatan yang sangat luar biasa. Capek dengan keadaan kehidupan. Kelihat kelakuan anak, kelakuan suami, istri, orang tua mungkin. Mertua mungkin, menantu mungkin. Wah, rekan sekerja mungkin capek, saudara-saudara. Melihat hubungan yang sulit, komunikasi yang mandek. Aduh, berulang-ulang. Capek dan juga lelah dengan kehidupan musim di dalam kehidupan yang berganti. Berdoa untuk pernikahan. Udah menikah, kenapa jadi begini ya? Berdoa Tuhan minta anak, Tuhan kasih anak. Setelah punya anak, kok anaknya yang ini? Jadi seolah-olah Tuhan salah pilih orang tua. Gitu.
Berdoa Tuhan supaya saya bisa kuliah. Setelah kuliah, kok kayak begini ya kuliahnya, kok gak enak banget ya. Nah, ada banyak perubahan musim di dalam kehidupan kita yang sering kali membuat kita seolah-olah pengen mati rasanya, saudara. Belum lagi orang-orang yang mengalami udah jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing gila. Tidak beres-beres dalam kehidupan, saudara. Satu sakit, yang kedua sakit, yang ini sembuh, yang ini sakit, yang ini sembuh, yang ini sakit, saudara. Berulang-ulang, saudara. Makanya kita butuh janji Tuhan setiap hari. Karena janjinya membangkitkan kita kembali dari kematian harapan. Kematian harapan, saudara-saudara. Bangkit kembali. Janjinya lah yang mempertahankan kita untuk bukan saja tetap hidup, tetapi bergerak maju. Janji Tuhan, saudara. Janji yang mana? Ada begitu banyak janji yang kita bisa bacakan dari 600.000 sekian ayat yang ada di dalam Alkitab seluruhnya. Ya, tapi ada satu janji yang saya ingin kita renungkan bersama-sama dan kita hidupi hari ini, saudara. Janji kemenangan, saudara. Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Pagi hari ini saya memberi judul khotbah, jangan sia-siakan jaminan. Ya, jangan sia-siakan jaminan. Berapa banyak saudara yang pernah ngalamin enggak sengaja buang kartu garansi? Ya, kebuang. Di tempat sampah, sampahnya udah dibuang, udah enggak tahu ada di mana. Akhirnya saudara kehilangan kesempatan untuk mendapatkan garansi dari produk yang kita beli. Nah, saudara-saudara, jaminan kemenangan, jangan sia-siakan jaminan. Karena sejarah membuktikan bahwa Tuhan sudah terbukti dengan setiap ucapannya memelihara umatnya. Bahwa Dia Allah yang hebat. Betapa hebat karyanya, betapa hebat penyediaannya, betapa hebat jalannya. Dia Allah pembuat mujizat, Dia Allah pembuka jalan. Dan Dia yang hebat sepanjang sejarah umat manusia itu menjaminkan kemenangan atas kehidupan kita anak-anaknya. Dia menjamin, saudara-saudara. Jaminan itu adalah sebuah garansi dan garansi itu menguatkan pengharapan sehingga kita punya kekuatan untuk maju. Apa kekuatan jaminan? Saudara, saya membayangkan, waktu saya baca ayat-ayat ini saya membayangkan begini. Dulu waktu masih remaja, ya sekarang juga remaja sih ya. Dulu waktu remaja saya suka, maksudnya usianya masih sedikit gitu. Saya suka main pingpong. Ya, satu ketika dapat undangan untuk berlomba antar SD di kampung. Ya, lalu ada guru yang melatih kita untuk main. Guru saya ini profesional pemain pingpong, saudara. Lalu saya bilang, Pak gimana? Nak, siapa lawan kamu? Si A, dia bilang gitu ya. Oh dia, katanya, iya. Maju, kamu pasti menang. Kira-kira kalau kita dapat jaminan seperti itu, apa perasaan kita? Jalan. Karena yang ngomongnya orang ahli. Yang kita percaya. Kalau dia bilang, maju nak, saya tahu kok anak itu. Orang saya juga yang latihnya. Saya tahu. Maju. Kamu pasti menang, saudara. Kalau kita mendapatkan jaminan seperti itu, nggak pikir dua kali, oke deh ikut tanding. Tapi pernah juga satu kali saya ikut lomba matematika, saudara. Dari kampung ke kabupaten. Nah, lomba matematika itu, aduh saudara. Sebenarnya saya nggak kepengen sih sebenarnya. Tapi gimana ya gitu ya. Tapi akhirnya saya juara 2, saudara. Juara 2 dari 2 peserta. Oh, maksud saya adalah jaminan itu, saudara-saudara. Ya. Jadi begitu saya tahu jumlah pesertanya 2, tenang saya. Pasti juara 2 udah. Ketika saudara punya perlengkapan elektronik di rumah dan rusak dan perlu diperbaiki dan kalau perbaiki itu mahal. Tapi karena saudara punya kartu garansi, ada harapan enggak? Ada harapan gak usah bayar. Oktober kemarin saya servis berkala mobil. Ya, setelah dicek, Bu, akinya tinggal 75 katanya. Oh, kok bisa ya? Iya Bu, biasalah udah mau 2 tahun mobilnya kan katanya. Oh iya. Terus dia bilang, tunggu Bu, kayaknya masih ada garansi. Langsung harapannya timbul.
Bener lo akhirnya nggak bayar. Lumayan kalau bayar 1,2. Jadi garansi itu, jaminan itu selalu memberikan harapan saudara-saudara. Ada jemaat yang beli mobil, terus dia cerita, nah mobilnya tabrakan. Oh iya, tapi puji Tuhan masih ada garansinya, masih ada jaminannya. Terus diperbaiki dong Tan, lama dong gak punya mobil berhari-hari. Gak, diganti yang baru, coba bayangkan saudara. Terhadap jaminan dunia saja kita punya harapan yang begitu kuat. Bagaimana dengan jaminan yang datang dari sorga? Oleh Dia yang tidak terkalahkan. Oleh Dia yang menciptakan kita. Oleh Dia yang tahu seluk-beluk perjalanan kehidupan kita. Oleh Dia yang adalah Alfa dan Omega, yang ada di mana-mana, ada setiap saat, ada di mana-mana dan kita berada. Saudara. Bagaimana dengan jaminan sorga? Jaminan yang tidak tergoncangkan. Orang bisa janji, tapi kalau orang itu sudah meninggal, kemungkinan jaminannya hilang. Tapi Dia tidak pernah hilang dan tidak pernah tergoncangkan, saudara. Dan kabar baiknya adalah bahwa jaminan kemenangan yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8:37 tadi, itu masih berlaku. Belum kadaluarsa, ngomong sama orang sebelah, janji Tuhan tuh belum kadaluarsa loh. Belum. Walaupun semaput hari ini tapi belum kadaluarsa. Walaupun ngap-ngap hari ini tapi belum kadaluarsa, saudara. Walaupun keadaannya kayaknya gak semakin baik tapi janji Tuhan belum kadaluarsa, saudara. Itu kita harus ingat. Karena Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin saudara-saudara, Yesus Kristus tetap sama. Dan Yesus sendiri mengatakannya dalam ucapannya dicatat oleh Matius, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Luar biasa saudara. Selama langit dan bumi ini lewat sekalipun, tsunami berkali-kali pun, perkataan Tuhan tidak berlalu. Tuhan seperti apa yang hebat ini saudara-saudara. Saya selalu bilang sama diri saya, selama aku masih bernapas masih ada harapan. Karena Tuhan pemegang kehidupan. Saudara. Paulus menuliskan ini kepada jemaat yang ada di Roma saudara-saudara. Karena pada waktu itu Paulus rindu untuk mengunjungi mereka. Ketika dia merencanakan perjalanannya ke Spanyol, dia mau mampir ke Roma bertemu dengan orang-orang Kristen yang ada di Roma. Tetapi karena situasi dan keadaan pada saat itu orang-orang Yahudi mengalami tekanan, ancaman dan usiran ya, dari pemerintahan Kaisar Claudius pada waktu itu. Sehingga Paulus harus menahan niatnya. Dan dia menuliskan surat tadi saudara-saudara. Bahkan dia sampaikan begini kepada mereka dalam ayat 33 Roma pasal 8. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jadi rupanya orang-orang Kristen yang ada di Roma pada waktu itu mengalami hal-hal tersebut saudara. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami kelaparan. Karena ada satu ketika itu terjadi kelaparan yang hebat sampai ke Yerusalem. Lumbung-lumbung dibakar habis saudara-saudara. Apa yang bisa memisahkan kita? Krisis ekonomi kah, pedang kah, peperangan kah? Dan Tuhan berpesan melalui Paulus, tetapi dalam semuanya itu yang tadi disebutkan situasinya, semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan saudara bayangkan ketika Paulus menuliskan ayat itu, dia memasukkan dirinya. Dia enggak bilang kamu lebih daripada pemenang. Enggak, dia bilang kita. Dan ini berarti pesannya untuk semua orang percaya. Kita semua.
Oleh sebab itu, jangan sia-siakan jaminan ini. Jangan buang garansi ini, saudara-saudara. Jaminan akan janji Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Pegang dan jangan lepaskan, karena apa yang kita baca barusan itu bukan tulisan yang mati. Tetapi itu kehidupan, saudara-saudara. Itu kehidupan yang Tuhan Yesus rancang dengan darahnya untuk kita semua. Yang Yesus berikan ketika dia mati tergantung di atas kayu salib, saudara-saudara. Oleh dia yang mengasihi kita. Roma 31 mundur, dia katakan, Roma pasalnya yang ke-8 tadi. Kalau kita mundur tanggal 31, dia katakan di ayat 31. Sebab itu apakah yang akan bisa kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sekolah minggu ditanya tahu tuh, tidak ada jawabannya. Orang tua ditanya tahu nggak? Tahu, tidak ada. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jaminan kemenangan ini saudara, garansi kemenangan ini bukan datang karena kekuatan kita. Bukan datang karena kita punya sokongan. Bukan datang karena kita punya dukungan. Bukan datang karena kita punya materi. Bukan datang karena kita punya hikmat. Bukan datang karena kreativitas kita dan kekuatan kita. Tapi ini datang dari jaminan sorga, yaitu Kristus di atas kayu salib bagi kita semua. Oleh sebab itu sekali lagi, jangan sia-siakan jaminan ini. Bagaimana caranya supaya saya tidak menyia-nyiakan jaminan ini? Hiduplah dengan mentalitas dan pola pikir pemenang, bukan pecundang. We need to have that mentality. Kita harus punya mentalitas pemenang. Kalau orang punya mentalitas pemenang, dia tidak akan menyerah sebelum dia berjuang. Dulu saya memang kalah dengan keadaan karena saya tidak mengerti, but never again. Itu harus menjadi pola pikir kita, saudara. Dulu saya memang gak ngerti mesti hormat sama orang tua, but never again. Dulu saya gak ngerti mesti memberi persembahan persepuluhan, but never again. Dulu saya gak ngerti bahwa saya harus belajar mengampuni orang lain, but never again. Kata never again ini slogan orang Yahudi sekarang. Never again Holocaust terjadi. Dulu saya kalah, tapi tidak untuk sekarang. Mentalitas dan pola pikir itu adalah area yang rentan dalam sebuah peperangan, saudara-saudara. Mental yang lemah itu mudah dijatuhkan, sehingga seringkali kalah dalam bertanding sebelum bertanding, saudara-saudara. Saya tadi pagi cerita, ya mungkin beberapa di antara saudara punya hobi yang sama. Dulu saya punya hobi itu nonton WWF. Bingung kan? Kok bisa Pastor Yohana? Ya. Jangan-jangan Pastor Yohana ini salah satu atletnya? Enggak. WWF itu wrestling, gulat. Saya suka nonton waktu masih kecil tuh ada pemain andalan saudara. Hogan. Nah saudara, sebelum bertanding, ketika dua peserta ini masuk, ya kalau favorit masuk, wah cheerleadersnya, wah keren, dia pakai segala simbol. Kenapa? Naikin mental. Begitu musuhnya masuk, segala macam. Kenapa? Jatuhin mental. Hari ini banyak yang jatuhin mental di sosial media. Mau pemilu soalnya. Dan mental kita itu seringkali dijatuhkan oleh realita. Saya masuk lebih dalam saudara. Realitanya apa? Saya memang pernah gagal. Realitanya apa? Saya memang gak mampu. Saya gak sanggup, saya gak punya kemampuan. Itu realitanya saudara-saudara. Tapi jangan pernah membiarkan realita itu mempengaruhi mental kita. Sebagai orang-orang yang ditetapkan untuk jadi pemenang. Dalam kehidupan ini, saudara. Saya ingat banget, saya buka catatan. Waktu saya mau kuliah 2021 maksudnya. Saya sudah diterima waktu itu. Di Asia Pacific Theological Seminary.
sekolah GSJA terbaik di Asia Pasifik. Saya bangga dengan EPTS, pastor juga bangga, makanya emailnya pakai EPTS. Saya sudah masuk saudara, senangnya luar biasa saudara. Senang banget ya karena sudah diterima ya kan. Tinggal siapkan aja waktunya untuk belajar dengan baik. Tapi ada tes lanjutannya untuk satu macam mata kuliah yang disebut dengan research method. Metodologi penelitian. Dan di dalam kelas itu, di dalam tes awalnya itu ada sebuah tes yang disebut dengan plagiarism prevention test. Tes pencegahan plagiarisme. Dan itu dilakukan pada tanggal 21 bulan Juni kemarin, saudara. Lalu di situ kita di briefing dulu. Ya, ini nggak boleh, ini boleh. Ini nggak boleh, ini boleh. Terus dia kasih contoh, kalau situasi ini menurut kamu plagiarisme apa enggak? Menurut kamu plagiarisme apa enggak? Ya. Wah saudara saya kelabakan. Kenapa? Waktunya sangat singkat, lalu istilah teologinya begitu banyak. Saya tes dan gagal saudara. Terus saya dikasih tahu, Yohana kamu akan di-retake tesnya. Akan ada remedial untuk itu. Ya, untuk yang tes yang kedua kali kamu nggak bayar. Yang ketiga kali kalau kamu gagal, kamu mesti bayar $35 US untuk ikut tes yang berikutnya sampai lulus. Saudara bayangkan, ini belum kuliah loh, baru sudah diterima di sekolah, tapi sudah seperti itu saya bilang sama Pak Femi kalau masih ingat. Pak, yang satu yang saya takut itu penelitian. Kenapa? Kita nggak punya resourcesnya di sini, saya harus mengandalkan online resources. Takut luar biasa saudara, karena keterbatasan bahasa Inggris dengan istilah-istilah teologi yang wow itu loh. Buku-buku teologi itu kan ribuan halaman, gak ada buku teologi yang 20 halaman tuh gak ada. Tebal-tebal saudara. Dan akhirnya saya bilang Tuhan gak mungkin cuma sampai sini. Akhirnya saya tes yang kedua kali dan lulus. Lebih daripada itu, September tanggal 19 saya dapat email, final grade. 96,7. Jadi dibulatkan jadi 97 dapat A saudara. Saudara bayangkan kalau saya mundur dari awal. Aduh pastor maaf ya gak jadi batal kemarin rekomendasinya. Gak jadi kuliah deh. Aduh malu-maluin kita Maya. Saudara ngerti maksudnya? Gak ada tuh namanya MA sekarang di belakang nama saya. Gak ada itu. Jadi seringkali realita memang menjatuhkan mental kita. Tapi kita ini spiritual being. Pastor selalu ingatkan kita. Kita ini manusia roh firman Allah katakan. Kita ini keluarga negaranya bukan cuma Indonesia tapi sorga. Ada spiritual realm di mana kita juga ada di sana. Dan ketetapannya adalah kamu lebih dari pemenang. Saya cerita tadi pagi 2021 lagi 2021 banyak kejadian saudara. Mau operasi. Seumur hidup belum pernah masuk rumah sakit. Tiba-tiba masuk mesti dioperasi. Sebelum operasi mesti transfusi darah. Ya. Mau transfusi darah aja saudara, colok ya. Dicolok itu 15 kali, gak ketemu ngumpet pembuluh darahnya. Saya hitungin dari jam 1 sampai jam 7 malam susternya bilang ibu kita coba lagi yang terakhir kali. Setelah itu saya ganti shift, saya gak jadi kalau memang ini udah gak bisa saya angkat tangan. Saya bilang, aduh Tuhan, gak mungkin kayak begini. Ini sudah masuk rumah sakit, udah suntik sana sini, udah macam-macam gitu ya. Nah saudara, sebelum saya operasi masuk rumah sakit yang kedua kali, Pastor Desi dengan murah hati mau kasih tahu saya pengalaman beliau. Karena beliau operasi sesar waktu itu ya. Terus dia bilang, nak nanti ada suntikan A, B, C, D, disebut sama dia. Ada suntikan ini. Yang paling sakit itu yang ini nak katanya. Jarumnya tuh gede banget katanya. Suntik yang di bagian belakang ini. Obat bius ya. Dia ngomong seperti itu. Maksud beliau baik. Supaya saya siap-siap nahan sakit. Tapi saya nangkepnya, ya ampun Tuhan. Jarumnya gede, dibayangin jarumnya segede apa. Dibayangin lagi orang-orangnya seperti apa. Dibayangin kondisi sakitnya seperti apa. Saudara-saudara, itu menjatuhkan mentalitas. Jadi waktu saya pikiran itu mulai datang, saya mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Terus Roh Kudus cuma bisik gini, itu kasusnya Pastor Desi. Dia waktu itu disuntik sampai berkali-kali karena gak dapet di belakang ini.
Dia disuntik 4 kali apa 6 kali saya lupa ya. Waktu melahirkan salah satu anaknya. Sakit luar biasa. Tapi ya itu memang obat bius mesti masuk ya. Kalau nggak obat bius masuk gimana caranya kamu dioperasi. Benar juga sih ya. Saudara bayangkan. Bisa aja Tuhan nggak jadi dioperasi. Padahal saya tahu, saya sudah berdoa, saya sudah konsultasi dengan banyak orang. Tuhan ini jalannya untuk kesembuhan saya dan saya harus jalani. Mentalitas datang dari keadaan di sekeliling kita. Mentalitas kita bisa dihancurkan oleh perkataan orang. Bisa dihancurkan oleh perlakuan orang yang tidak hormat, tidak respect. Oh saudara-saudara, begitu banyak hal di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, di sekitar kita. Yang kalau kita tidak aware, itu menghancurkan mentalitas kita dan membuat kita menjadi pecundang, bukan pemenang. Karena itu yang iblis mau. Kita ini jadi orang-orang yang kalah. Tapi mulai hari ini saya berdoa Bethlehemers bangkit dan katakan dengan keadaan, no, 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 no. I'm not a loser, I'm a winner, I'm more than conqueror. Saya lebih daripada seorang pemenang. Itu yang diajar. Mentalitas kita, mentalitas orang percaya. Makanya orang menyerah sebelum bertanding. Kita mau belajar saudara. Robert Hodgkin menuliskan ini. Pikiran kita adalah salah satu alat paling kuat dan kreatif yang Tuhan berikan untuk membentuk realitas kita, mempengaruhi kehidupan kita dan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Apakah kita mau menjaga pikiran kita? Saudara, seringkali dalam kehidupan ini yang saya alamin dan saya perhatikan, kita enggak ngeh mental kita itu lagi diserang, makanya kita jadi lemah, saudara. Tuhan kasih kita hikmat untuk melihat ini apa yang lagi diserang. Mental kita. Ketika kita tahu apa yang sedang kita perjuangkan. Dan kita mau berdiri dari kebenaran firman Tuhan, maka kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Satu contoh dari Alkitab, Gideon saudara. Saya suka dengan karakter ini. Gideon dikatakan dalam firman Tuhan Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Malaikat Tuhan, ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Israel mengalami kehancuran habis-habisan, dicuri orang. Tanaman belum jadi udah diambil orang saudara. Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan itu telah menuntun kita keluar ya dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian, satu bangsa yang sangat kuat dalam hal berperang. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku menyertai engkau, kata Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara semua suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah, itu jaminannya. Engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah saudara, kita selalu berpikir kita tahu tentang diri kita. Dan kita lupa bahwa Tuhan lebih tahu tentang diri kita. Menurut Gideon, aku ini yang cilik. Orang yang terkecil, kaum yang terkecil, anak paling bungsu lagi. Nggak punya kekuatan apa-apa. Gideon tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Tuhan tahu apa yang dia investasikan dalam Gideon. Tuhan tahu apa yang dia taruh dalam diri saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita nggak punya cuman resources di dalam dunia ini. Kita nggak punya cuman kekuatan kita sebagai manusia dan hikmat yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Tapi kita punya Roh Kudus, karunia Allah yang paling besar. Investasi Tuhan yang besar dalam kehidupan kita setelah dia menyelamatkan kita adalah Roh Kudus. Dan itu yang membedakan kita dengan orang lain. Makanya kita layak menerima jaminan ini karena Tuhan sudah investasi roh yang hebat itu di dalam kehidupan kita. Roh yang sanggup membangkitkan orang mati. Roh yang sanggup untuk melakukan gunung pindah, saudara-saudara. Itu investasi Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan harus ingatkan Gideon. Dan dia ingatkan hari ini kepada kita semua. Bukankah aku menyertai kamu? Hai Bethlehemers. Hai Yohana.
Hai Riza, hai Cimelda, hai Pastor Arif, hai Pak Femi, hai Bu Yeti, hai Tante Sebo, hai Om Sebo. Tuhan menyertai kita. Aku menyertai kamu. Don't break the promise. Jangan patahkan jaminan dari Tuhan. Dia menjaminkan kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 yang saja yang saya mau sampaikan sebagai penutup pada pagi hari ini. 3 hal yang ada dalam diri seorang dengan mentalitas pemenang. Yang pertama, hidupi identitas yang Tuhan beri. Gideon tidak mau tinggal dalam kelemahan identitas dia yang kemarin. Anak bungsu, anak bungsu kan selalu identik dengan anak yang lemah ya. Nggak tahu saudara, tapi beberapa yang saya dengar begitu. Anak bungsu kan selalu identik dengan anak yang manja, gak bisa apa-apa. Anak bungsu, suku yang paling kecil. Dalam keluarga paling kecil. Nah, Gideon harus tinggalkan itu. Dan dia harus embrace. Dia harus ambil identitas yang Tuhan kasih. Pahlawan yang gagah berani. Dia mendapatkan identitas baru untuk perjalanan hidup imannya. Demikian juga kita harus menggunakan identitas baru. Karena kita tidak mungkin pakai identitas lama untuk hidupi perjalanan yang baru. Tidak ada kemenangan di sana. Tapi Tuhan dengan purposely, sengaja. Dia kasih kita identitas karena dia tahu perjalanan ini. Dia kasih kita identitas karena dia tahu peperangan yang akan terjadi. Dan dia harus melengkapi kita dengan identitas dari sorga. Mengenal identitas dalam Tuhan yang dia berikan kepada kita adalah kunci dari kemenangan. Saudara-saudara. Karena identitas ini yang selalu menjadi serangan. Ya. Jiwa langsung lumpuh kalau identitasnya diserang. Gak bisa ngapa-ngapain saudara. Jika identitas Tuhan kuat di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak gampang untuk patah dalam kehidupan ini. Patah semangat, patah pengharapan, patah mimpi dan lain sebagainya saudara-saudara. Ya. Tidak mudah tersandung, tidak mudah patah. Ketika ada orang-orang yang mengungkit masa lalu kita, kamu kan anaknya model begini kayak dulu, ini mah apa sih mau bikin apa sih sekarang? Kita langsung bilang, gitu-gitu aku sudah diampuni loh. Amin saudara. Identitas dalam Tuhan memberikan kita keabsahan di dalam Dia, nggak perlu bertanding dengan orang lain, karena Tuhan tahu inilah kemampuanku, inilah kekuatanku, aku sudah yang terbaik yang aku bisa berikan kepada Tuhan. Gak perlu bersaing dengan orang lain, apalagi menjatuhkan orang supaya terlihat. Gak perlu. Kenapa? Jelas identitasnya. God accepts me who I am. Tuhan menerima saya apa adanya saya. Walaupun saya harus terus meningkatkan skill, oh yes. Tapi bukan berarti menjatuhkan orang lain. Kita aman ketika lihat orang lain maju. Kita aman ketika kita lihat ada orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Aman. Itu karena apa? Karena identitasnya jelas di dalam Tuhan. Berapa banyak kehidupan yang tidak aman karena lihat orang lain. Saudara. Oh, kita mau tinggalkan itu dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita mau embrace identitas dari Tuhan. Identitas yang Tuhan berikan memberikan kita percaya diri, memberikan kita keberhargaan diri, memberikan kita kesadaran akan posisi kita dalam tujuan kerajaan sorga di atas muka bumi ini, saudara. Apa identitas yang saudara percaya tentang diri saudara? Apakah itu dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, pendidikan, keturunan, status ekonomi? Saya memang tidak berharga, saya memang miskin, saya memang bodoh, saya memang pemalas, saya memang kurang dikasih, saya memang anak yang nyusahin orang, saya memang gak bisa apa-apa, saya memang orang berdosa. Wake up Bethlehemers, wake up. Karena ini yang Tuhan katakan, Tuhan menyebut kita sahabatnya. Tuhan menyebut kita ahli waris kerajaannya. Tuhan menyebut kita kawan sekerja. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita adalah orang yang kudus. Kita adalah imamat yang rajani. Kita duta Kristus. Kita diampuni, kita dikasihi, kita dimuliakan. Kita berharga, kita diberikan karunia-karunia rohani. Kita diberikan Roh Kudus. Kita adalah bait sucinya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Yohanes 1:12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Saudara menerima Tuhan, ada kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kegagalan masa lalu kerap kali menjadi senjata iblis untuk mengintimidasi kita, menahan kita. Saya cerita tadi pagi. Waktu saya bertobat dari mencuri uang papa, itu gak gampang saudara. Papa saya tahun 80-an gajinya 140.000. Saya sekali nyuri 100.000.
hancurlah ekonomi keluarga. Berkali-kali saudara. Dan ketika saya bertobat, orang belum percaya. Hati-hati tuh si Ana datang tuh, hati-hati duitnya, hati-hati ntar diambil tuh dompetnya, ntar dia buka tasnya dan lain sebagainya. Gak gampang saudara-saudara. Mau rajin sikit ke gereja, pencuri, mau ngapain, mau pelayanan, katanya. Dan ayat ini yang menghidupkan saya. 1 Yohanes 9 ayat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan, aku sudah bertobat dan ini kemenangannya. Jika kita mengaku dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dalam roh saya merasakan ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami hal ini. Bangkit saudara. Bangkit karena ada perkataan Tuhan yang kita harus pegang. Yang kedua, fokus pada Tuhan yang adalah sumber kemenangan. Jangan gampang panik. Kalau dapat kabar buruk itu jangan gampang panik. Tenang. Berdoa. Tuhan, Engkau ada di sini. Masa berjaya Engkau ada. Masa kesusahan pun Engkau ada. Masa sehat Engkau ada Tuhan. Masa sakit pun Engkau ada. Aku dalam kelimpahan Engkau ada di sana. Aku dalam kekurangan pun Engkau ada bersama dengan aku. Tenang aja. Tenang. Firman Allah katakan tenang supaya kita bisa berdoa. Amin. Jangan cepat-cepat cari siapa yang salah. Jangan cepat-cepat menghakimi keadaan. Jangan cepat-cepat apalagi cari orang pintar. Never again. Lihatin dong rumah saya. Ini anak saya sakit terus. Ya iyalah ventilasinya kebanyakan. Cari orang pintar. Orang pintar juga belum tentu masa depannya bagus kalau dia gak kenal Tuhan. Fokus pada Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang terakhir saudara. Mengerti siapa yang menyertai kita. Yang ada di dalam kita dan bergerak di dalam kita. Saya ingat banget bertahun-tahun yang lalu ada seorang ibu. Datang ke sini. Oh Pastor Yohana, saya usahanya nyediain atribut pemilu. Nah saudara bayangkan. Daerah kekuasaannya ada di daerah sini. Dia sebutin satu daerah saudara. Biasa Pastor Yohana, kalau udah kalah itu ratusan juta duit saya gak dibayar katanya. Tapi saya gak pusing. Karena itu uang Tuhan dia bilang. Saudara bayangkan kehidupan yang menaruh Tuhan. Berpusat kepada siapa yang menyertai kita. Kemarin ada yang cerita sama saya apa ya. Pokoknya dia rugi deh. Sekian 2 juta. Ya, 2 juta. Karena nomor WA-nya di hijack di online, toko online ya. Hilang sih duitnya. Berapa? 2 juta katanya. Oh, percayalah. Yang ngambil tidak akan kaya dengan uang itu dan kamu tidak akan jatuh miskin gara-gara uang itu. Karena Tuhan yang ada di dalam diri kita itu lebih besar. Daud berhadapan dengan Goliat, dia tidak membawa perlengkapan tapi dia bawa nama Tuhan karena itu masuk di dalam dirinya, ada di dalam dirinya. Dia enggak lihat Goliat yang besar tapi dia lihat Tuhan yang menyertainya besar sehingga dia bisa memenangkan kemenangan itu. Konsentrasi dengan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. 1 Yohanes 1:4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, saudara bayangkan. Orang percaya itu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia.
Oleh sebab itu, jangan menyerah dengan ketakutan, jangan menyerah dengan intimidasi, kesulitan yang berusaha untuk menanamkan pikiran bahwa Tuhan tidak mengasihi kita, Tuhan tidak menyertai kita. Jangan menyerah dengan itu, jangan sia-siakan jaminan kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Mari bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Haleluya Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau hidup dalam mentalitas pemenang pada kesempatan ini. Embrace identitas yang benar. Arahkan mata kita kepada Tuhan. Ingat selalu siapa yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Uraba asata karayande. Intakaraba sandarabata karayande. Kami percaya Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang sangat besar. Sangat besar. Saudara setuju dengan saya? Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang sangat besar. Haleluya. Kiaraba asandarabo. Jesus Tuhan, Engkau sangat besar Tuhan. Haleluya. Yes God. Menggenapi imanku bersepakat percaya. Kalau engkau percaya maka dia akan turun melakukan pekerjaan. Hebat. Haleluya. Kemenangan dari punya Tuhan yang Engkau sangat besar Tuhan. Yes God. Menggenapi imanku bersepakat percaya. Amin Tuhan. Ku terima, saudara terima, amin. Kemenang. Sekali lagi katakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan yes. You have all the reason Tuhan. Haleluya. Percaya masanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu. Semua saudara yang rindu untuk hidup dengan mentalitas pemenang, angkat tangan saudara dan kita mau taruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini, mulai hari ini, Bethlehemers, kita akan mengembrace identitas dari Allah buat kita semua. Kita orang yang diampuni, kita orang yang dikasihi, kita orang yang punya masa depan, kita imamat yang rajani, kita bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita dimuliakan, kita anak-anak raja di atas segala raja. Oh, tidak ada satu pun yang bisa meremehkan kita karena kita anak raja di atas segala raja. Kita punya janji Tuhan, kita punya masa depan di dalam Tuhan. Kita adalah duta Kristus, Dia berkuasa atas kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kami juga ingin memandang kepada Kristus saja. Dalam setiap pergumulan kami mau lihat kemenangan Tuhan di atas kayu salib. Kami mau lihat bahwa Engkau berkuasa, bahkan atas kematian sekalipun Engkau berkuasa. Dan kami mau yakinkan diri kami bahwa ada Tuhan yang besar menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.